Pengertian qawaidul fiqhiyah. Menurut bahasa, qawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kaidah yang bermakna aturan, patokan, atau bisa juga bermakna pondasi. Sedangkan arti fiqhiyah diambil dari kata fikih yang diberi tambahan ya nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Tajidun As-Subki, qawaidul fiqhiyah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh syar'i serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya. Proses pembentukan qawaid fiqhiyah. Proses pembentukan qawaid fiqhiyah ini terjadi antara lain karena adanya kebutuhan memahami ketentuan hukum atau fikih yang begitu banyak. Dengan adanya kaidah fikih ini, diharapkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat dapat memperoleh jawaban secara tepat dan cepat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta dengan metodologi usul fikih yang akurat. Dengan latar belakang tersebut, maka proses pembentukan kaidah fikih sebagaimana dijelaskan oleh Jazuli dan dikutip oleh Fathur Rahman Jamil bermula dari sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian muncul usul fikih sebagai metodologi dalam penarikan hukum Islam. Dengan menggunakan metodologi usul fikih yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan fikih. Fikih ini banyak materinya. Dari materi fikih yang banyak tersebut, kemudian diteliti persamaannya dengan menggunakan pola pikir induktif. Kemudian dikelompokkan dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih. Kitab-kitab Qawaidul Fiqhiyah. Yang pertama yaitu kitab-kitab kaidah fikih madhab Hanafi yang terdiri dari Usul Al-Karki, Ta'sis Al-Nazar, Al-Ashbah wa Al-Nazair, Majami Al-Haqa'iq, Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Yang kedua yaitu kitab-kitab kaidah fikih mazhab Maliki yang terdiri dari Usul Al-Futiyah fi Al-Fiqih ala madhab Al-Imam Malik, Al-Furuq, Al-Qawaid, Idah Al-Masalik ila Qawaid Al-Imam Malik. Yang ketiga yaitu kitab-kitab kaidah fikih madhab Syafi'i yang terdiri dari Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam, Al-Ashbah wa Al-Nazair, Al-Majmu' Al-Mudhab fi Qawaid Al-Madhab, Al-Ashbah wa Al-Nazair, Al-Masur fi Tartib Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau Al-Qawaid fi Al-Furu', Al-Ashbah wa Al-Nazair, Al-Istighna fi Al-Farqi wa Al-Istisna. Yang keempat yaitu kitab-kitab kaidah fikih madhab Hambali yang terdiri dari Al-Qawaid Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Takrir Al-Qawaid wa Tahrir Al-Fawaid, Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dawabit Al-Fiqhiyah. Fungsi Qawaidul Fiqhiyah. Qawaid fikihiyah mempunyai peran utama dalam mengelompokkan fikih dan menerapkan aturan-aturannya atau dalam suatu urutan, di mana keberagaman dan bagian-bagian yang bercerai dalam fikih disatukan dalam satu konsep. Jadi, fungsi utama dari ilmu qawaid fikihiyah adalah mengelompokkan dan mengkonsolidasikan ketentuan-ketentuan fikih yang identik di bawah aturan-aturan yang universal dan menyeluruh. Tujuan dan kepentingan mempelajari qawaidul fiqhiyah. Tujuan mempelajari qawaidul fiqhiyah adalah agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dalam mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih, lalu kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Kepentingan dalam dilihat dari dua sudut. Pertama, dari sudut sumber. Kaidah merupakan media bagi peniat fikih untuk memahami dan menguasai maqasid al-syariah, karena dengan mendalami beberapa nas ulama dapat menemukan mulai dari satu persoalan. Kedua, dari segi istimbal al-aksyan. Kaidah fikih mencukup beberapa persoalan yang sudah ada dan belum terjadi. Kegunaan qawaidul fiqhiyah ada 6. Yang pertama, mengetahui asas-asas hukum fikih.
Yang kedua, lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, lebih arif dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlebihan. Yang keempat, memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang kelima, mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hukum-hukum Islam. Yang keenam, memiliki keluarga ilmu dan hasil ijtihad dan lebih mendekatkan kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. 5 kaidah terpenting dalam menguraikan semua bab dalam fikih. Kaidah pertama, kullu makana lahu aslu falayan takilu an aslihi bimujarrodin niyati. Artinya, setiap perbuatan asal atau pokok maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. Maksud dari kaidah ini seperti seseorang niat sholat duhur, kemudian setelah 1 rakaat dia berpindah kepada niat sholat tahiyat al-masjid, maka batal sholat duhurnya. Dan ada juga laukhtalafal lisanu wal kolbu fal mu'tabaru ma fi kolbi. Apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati atau diniatkan, maka yang dianggap benar adalah apa yang ada dalam hati. Maksud dari kaidah ini seperti apabila dalam hati niat wudhu, sedangkan yang diucapkan adalah mendinginkan anggota badan, maka wudhunya tetap sah. Kaidah yang kedua, al-aslu baro'atud dimati. Artinya, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Maksud dari kaidah ini seperti anak kecil lepas tanggung jawab melakukan kewajibannya sampai datangnya waktu balik. Dan ada juga al-yakinu yuzalu bil yakini mithlihi. Artinya, apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Maksud dari kaidah ini seperti si A berhutang pada si B, namun si A mempunyai bukti telah bayar hutangnya dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh si B. Maka si A yang tadinya hutang sekarang sudah bebas dari hutangnya. Kaidah ketiga, idza dhaqal amru ittasa'a. Apabila sempit maka ia menjadi luas. Maksud dari kaidah ini seperti boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan karena sakit atau berpergian jauh. Sakit dan berpergian jauh merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukum wajib melakukan puasa itu kembali pula. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Maksud dari kaidah ini seperti orang berpergian untuk berjudi kehabisan uang dan kelaparan, kemudian makan daging babi, maka orang ini tidak bisa diberi keringanan, tetapi justru malah berdosa. Kaidah keempat, ad-daruratu tubihul makhdurat. Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Maksud dari kaidah ini seperti memukul orang yang akan merebut harta milik kita. Ad-dararu yuzalu biqadril imkan. Kerusakan ditolak sebisa mungkin. Maksud dari kaidah ini seperti orang yang sedang kelaparan tidak boleh mengambil barang orang lain yang juga sedang kelaparan. Kaidah kelima, istimalu nasi hujata yajibu amalu biha. Apa yang bisa diperbuat oleh orang banyak adalah hujah atau alasan, argumen, dan dalil yang wajib diamalkan. Maksud dari kaidah ini seperti menjahitkan pakaian kepada tukang jahit sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang membawa benang dan jarum dan menjahitkan adalah tukang jahit. Inama tuktabaru adatu iltorodat wa gulabat. Adat itu dianggap apabila dominan dan merata. Maksud dari kaidah ini seperti apabila seseorang berlangganan majalah, maka majalah itu diantar ke rumah pelanggan. Apabila pelanggan tidak mendapatkan majalah tersebut, maka ia bisa komplain dan menuntutnya kepada agen majalah tersebut.